warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 7C mata kuliah praktikum IPA di SD, mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Saya Deviriani, Saya Fitri Waliana. saya Rika Damayanti. saya Tiara Ledi Aswari, Saya Yunita Sari. Kali ini kami akan melakukan kegiatan praktikum berupa struktur sistem pencernaan pada manusia. Tujuan praktikum ini adalah mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan tersebut. Di sini saya akan memaparkan proses pencernaan makanan pada manusia, yaitu di dalam rongga mulut dan kerongkongan. Proses pencernaan dimulai di dalam rongga mulut, di mana makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut sebelum masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam rongga mulut ini sendiri terdapat 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik sendiri adalah proses makanan dipotong, dikunyah, dan diremas oleh organ-organ yang berada di mulut. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses penguraian molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil. Di dalam rongga mulut ini terdapat beberapa organ, diantaranya gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Letak gigi berada di rahang bagian atas dan rahang bagian bawah. Gigi berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil ini lalu dibasahi oleh air liur atau ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah sendiri. Kelenjar ludah ini terletak di bagian bawah lidah dan dekat rahang bawah. Air liur atau ludah berperan penting untuk memecahkan makanan, melembabkannya, dan membuatnya menjadi lebih mudah ditelan. Air liur juga memecahkan karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim petialin atau amilase. Itulah tadi mengapa disebutkan bahwa di dalam rongga mulut terjadi pencernaan kimiawi. Sedangkan lidah dan otot-otot yang lainnya ini yang akan mendorong atau membantu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalannya bagi makanan untuk masuk ke proses pencernaan makanan, yaitu di dalam lambung. Di kerongkongan ini sendiri terdapat otot-otot yang membentuk atau menghasilkan suatu gerakan yang menyebabkan makanan terdorong ke dalam lambung, yaitu gerakan peristaltik. selanjutnya pada bagian lambung. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di bagian perut atas. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Kemudian, mencampur cairan dan makanan tersebut dengan cairan yang telah diproduksinya. Selanjutnya, perlahan-lahan lambung akan mengosongkan isi dari makanan atau sari-sari makanan tersebut ke usus halus. Hanya ada beberapa zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Dan untuk zat gizi dari makanan itu akan diproses terlebih dahulu. Dinding otot lambung akan melakukan proses pencernaan dengan cara mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Setelah itu, makanan akan diolah menjadi bagian-bagian kecil dengan bentuk setengah padat yang disebut dengan kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim sedikit demi sedikit akan dilepaskan dari otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pyrrhus. Sphincter pyrrhus terletak pada perbatasan bawah lambung dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari, di mana makanan akan meninggalkan bagian lambung setelah 4 jam dicerna. Proses pencernaan makanan pada manusia di bagian usus halus dan usus besar. Yang pertama, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum, usus kosong. Yang ketiga, ileum, usus penyerapan. Dinding pada bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan.
Fungsi dari lipatan tersebut untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan ke darah. Proses sistem pencernaan manusia pada usus halus. Yang pertama, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim memecah pati dan gula. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Usus besar adalah usus yang membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Usus besar dimulai dari sisi kanan bagian bawah, diakhiri di sisi bagian kiri. Panjangnya 5-6 meter. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian: cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar yang berfungsi menyalurkan hasil pencernaan makanan yang udah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Setelah makanan diproses, pada usus besar selanjutnya masuk ke organ akhir pencernaan. Bagian akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia, yaitu organ anus. Sebelum ke organ anus, sisa-sisa makanan yang ada pada usus besar akan ditampung oleh organ yang bernama poros. Ini adalah letak anus. Anus berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh dan untuk membuang gas-gas yang berbau yang biasa disebut dengan tinja. Itulah tadi hasil kegiatan praktikum tentang struktur sistem pencernaan pada manusia oleh kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.